Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Reni Kristina dari SMP Negeri 236 Jakarta. Saya Sayyidati Mukminah dari SDN Bambu Apus 04. Saya Sri Hadiatun dari SDN Pondok Ranggon 03 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Reni? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, sebagai awal mulanya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Apakah Bu Reni sudah siap? Baik Ibu, saya sudah siap. Iya, baik Bu Reni, jadi begini ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah, setelah itu jangan lupa ya, Ibu harus menyesuaikan coaching Ibu hari ini dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses mendengarkan aktif, dan juga memaksimalkan potensi.
Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, yang saya ingin kembangkan adalah potensi ingin mendengar dengan aktif, kemudian saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya bisa menghadapi dan menemukan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya saat ini Ibu. Luar biasa, bagus sekali ya Bu Reni ya. Semoga apa yang Ibu inginkan dapat berjalan pada coaching kita hari ini dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, yang ingin saya observasi pada coaching saya adalah kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Senang sekali saya mendengarnya ya Bu Reni. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Reni di dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, jadi yang menjadi indikator yang ingin saya capai adalah saya berharap dengan proses coaching ini, coaching saya dapat menemukan solusi dan kemudian menemukan langkah-langkah serta strategi dalam coaching saya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Wah, luar biasa, bagus sekali ya Bu Reni. Semoga apa yang Ibu inginkan dapat berjalan dengan lancar. Demikian dulu ya Bu, para observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu sebagai wadah yang akan disampaikan ataupun diceritakan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu lagi Ibu. Siap Bu Reni, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Selamat pagi juga. Alhamdulillah baik Bu Reni. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu Sri? Ya benar Bu Reni. Begini Bu, saya sangat ingin berdiskusi dengan Bu Reni tentang hal meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oke, baik Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian efektif, juga menyenangkan bagi siswa di kelas saya, Bu. Wow, bagus sekali Ibu Sri. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu Rini. Baiklah Ibu, menurut Ibu nih, apakah yang menjadi tantangan ataupun hambatan dalam Ibu mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Apakah solusi atau rencana yang paling tepat menurut Ibu yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu Reni. Baiklah, apa strategi Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, dan saya harus menerapkan pembelajaran yang lebih baik dan menarik dengan KBM berdiferensiasi. Benar sekali itu Ibu. Saya sependapat dengan strategi Ibu, bahwa kita sebagai guru dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti Ibu bilang tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi, agar peserta didik kita tidak lekas merasa bosan, kemudian mereka juga menjadi fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya Bu, saya akan mencobanya. Apakah rencana yang sudah Ibu lakukan ini benar-benar matang? Saya pikir ya sudah matang, Bu.
Baik Ibu, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau presentasinya tentang rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan? Misalnya dari skala 1 sampai 5 nih, kira-kira di mana pencapaian tujuan Ibu tersebut? Tentunya Ibu, saya optimis dengan keberhasilan penerapan tujuan saya tersebut Bu. Dari skala 1 sampai 5, menurut saya sudah mencapai di 4 Bu. Karena pasti ada tantangan dan hambatan dalam penerapan tujuan atau strategi yang saya terapkan Bu. Baik Ibu, nah selain itu kita juga perlu loh Bu memberikan penguatan positif kepada setiap peserta didik kita sehingga mereka semakin fokus, semakin terarah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah sekarang Ibu, kita istilahnya memberikan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bervariatif sehingga mereka semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Bagus sekali itu Ibu Sri. Iya Bu, saya akan melakukannya. Insya Allah mencoba melakukannya Bu. Baik Ibu, sekarang bagaimana nih? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di kelas dari permasalahan yang ada atau kita berbagi saat ini? Insya Allah Bu, saya sudah memiliki gambarannya Bu. Wah, alhamdulillah Ibu. Baiklah, apakah Ibu memiliki cadangan solusi atau opsi lain bila mana terdapat halangan atau hambatan atau kendala dalam Ibu menerapkan tujuan Ibu tersebut? Atau upaya apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari penerapan tujuan tersebut Ibu? Saya akan mengadakan pemetaan kebutuhan belajar siswa, begitu Bu, sehingga saya dapat memperbaiki dan menyempurnakan strategi yang saya terapkan. Dan saya akan berdiskusi dengan rekan guru lain lagi untuk memperoleh solusi yang tepat Bu. Jadi tetap berkolaborasi ya Ibu. Kira-kira nih saya ingin tahu deh, apa sih yang menjadi komitmen Ibu Sri untuk rencana aksi dari tujuan Ibu Sri ini? Saya akan membuat rencana dan langkah-langkah dalam menerapkan tujuan saya tersebut Bu, sehingga saya dapat menganalisa progres penerapan langkah-langkah tujuan saya tersebut dengan efektif. Baiklah Ibu Sri, kira-kira nih siapa dan apa yang membuat Ibu tetap bertahan dalam menjaga komitmen ini? Keberhasilan dan kesuksesan KBM murid-murid saya Bu, yang membuat saya untuk menjaga komitmen tersebut. Luar biasa sekali ya Bu. Dan kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Sri lakukan setelah proses coaching kita ini? Saya akan langsung melaksanakannya sesegera mungkin, insya Allah Bu. Dan saya sangat bersemangat menerapkan tujuan tersebut dalam aksi nyatanya. Saya sangat senang mendengarnya Ibu, luar biasa loh Bu Sri. Lihat kan, Ibu Sri itu mantap dan punya komitmen dengan tujuan, dengan strategi, dan Bu Sri siap dengan solusi bila ada tantangan atau kendala ataupun hambatan nantinya dari rencana penerapan strategi tujuan Ibu ini. Baik Bu Reni, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan masalahnya, dan dari hal demikian bisa juga menstimulasi coach saya untuk menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada. Oke, Bu Reni bagus sekali ya. Jadi Ibu sudah melatih dan menggali kompetensi coaching untuk bisa menemukan masalahnya dari permasalahan yang ada.
Oke Bu Reni, menurut saya sebagai server apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sangat baik ya. Terlebih tadi pada saat proses coaching Ibu Reni dan Ibu Sri juga sudah berjalan dengan baik dan prosesnya pun sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga tadi saya melihat Bu Reni sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga Ibu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu benar-benar sesuai dengan fungsi coaching ya Bu ya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu Reni, saya tutup ya Bu dengan pertanyaan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami proses coaching ini dan sehingga kemudian saya akan bisa lebih lagi mengaktualisasikan dan mempraktikkan proses coaching ini lebih baik lagi kemudiannya. Bagus sekali Bu Reni, semoga apa yang Ibu inginkan dan Ibu ingin implementasikan itu dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni. Alhamdulillah baik Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh? Boleh Bu, silakan. Baik Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini, yaitu pada proses coaching kali ini yang akan Ibu lakukan nantinya. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Sri memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri sebagai coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, kita sesuaikan dengan prinsip coaching yang benar, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses mendengarkan dengan aktif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada sehingga coaching Ibu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan berikan adalah apakah kompetensi atau kompetensi apa yang akan Ibu Sri kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama potensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik Ibu Sri, nah pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu Sri kembangkan secara spesifik? Yang ingin diobservasi kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali. Menurut saya itu merupakan hal-hal penerapan yang terbaik dalam proses coaching kali ini. Baik Ibu, kemudian saya akan mempertanyakan hal yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching ini. Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik Ibu, demikian dulu ya Ibu, saya rasa sudah cukup pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu Sri melakukan proses coaching terhadap coaching Ibu, dan ini sebagai wadah yang disampaikan atau diceritakan nantinya di kesempatan kita saat bertemu berikutnya ya Ibu. Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Sasa. Apa kabar?
kabar Sasa? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah kabar baik. Bu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik juga Bu Sasa. Alhamdulillah. Oh iya, Bu Sasa kemarin ada yang ingin disampaikan ke saya ya Bu? Iya Bu Sri, sebenarnya sih saya hanya ingin sharing-sharing saja tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Seperti itu Bu Sri. Oh begitu, oke baik. Kira-kira yang Bu Sasa harapkan dengan adanya coaching ini apa ya? Yang saya harapkan itu saya menginginkan bahwa kedepannya saat pembelajaran di kelas peserta didik saya itu dapat aktif mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, menurut Bu Sasa, peserta didik yang Bu Sasa amati dan lihat selama pembelajaran itu bagaimana? Kalau menurut pengamatan saya selama ini saat pembelajaran peserta didik saya itu cenderung pasif Bu Sri. Jadi hanya ada beberapa peserta didik saya yang aktif, itu pun jika diberikan pertanyaan-pertanyaan semantik baru peserta didik saya itu akan menjawab. Tapi sebagian besar peserta didik saya yang lain itu cenderung pasif Bu Sri. Oh, seperti itu ya. Nah, Bu Sasa saat ini kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, Bu Sasa melihat diri Bu Sasa sendiri ya, dalam hal ini ada di posisi berapa ya? Kalau menurut saya saat ini saya masih berada di posisi nilai 7 seperti itu Bu Sri. Bagus kalau seperti itu. Jadi dari nilai 7 itu kedepannya yang Bu Sasa inginkan bagaimana? Yang saya inginkan nilai pada diri saya ini bisa menjadi lebih bagus lagi Bu Sri. Bahkan kalau bisa saya ingin mendapatkan nilai 10. Wah, luar biasa Bu Sasa ini ya. Nah, kekuatan yang Bu Sasa miliki untuk mencapai tujuan yang Bu Sasa inginkan itu apa? Yang saya inginkan, saya ingin melaksanakan pembelajaran secara kontekstual. Jadi peserta didik saya itu tidak hanya belajar di dalam kelas Bu Sri. Selain itu, dengan pembelajaran yang kontekstual itu akan membuat peserta didik saya menjadi lebih aktif. Sebab dalam pembelajaran kontekstual itu kan menekankan pada pemikiran yang kritis, serta peserta didik saya dapat menghubungkan dengan situasi nyata di kehidupan nyata pada saat pembelajaran di luar kelas itu dilaksanakan. Iya, paham ini. Baik. Nah, kira-kira menurut Bu Sasa ya, saat melakukan kegiatan seperti yang Bu Sasa sampaikan tadi, ketika ada hambatan, ketika ada hambatan, itu solusinya bagaimana? Menurut Solusinya saya, apa kira-kira? menurut saya begini Gusti, solusinya saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Karena di sini peserta didik saya itu akan mengalami pembelajaran secara langsung atau pembelajaran yang bermakna. Seperti itu solusinya Gusti. Nah, menurut Bu Sasa ya, ketika memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, akan ada hambatannya tidak? Tentunya pasti ada ya Bu Sri. Hambatannya itu ketika peserta didik saya belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bercanda dan bersenda gurau atau bermain bersama dengan teman-temannya. Karena mereka biasanya belajar di dalam kelas, tiba-tiba mereka belajar di luar kelas, yang situasinya itu sangat menyenangkan bagi mereka. Namun untuk mengatasi hal tersebut, saya akan terus membimbing serta menuntut peserta didik saya untuk tetap belajar walaupun mereka sering dengan bercanda bersama teman-temannya. Karena menurut saya yang terpenting itu tujuan dari pembelajaran adalah dapat tercapai. Dan tidak dipungkiri bahwa memang bermain itu adalah dunianya peserta didik kita Bu Sri. Biasa ini bisa saya. Baik, jadi tadi rencana yang ingin bisa saya lakukan ke depannya itu apa? Yang ingin saya lakukan rencananya itu akan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik saya, yaitu seperti yang tadi saya katakan Bu Sri, ingin mengadakan pembelajaran kontekstual seperti itu Bu Sri. Nah, kira-kira menurut Bu Sasa ukuran keberhasilan dari pembelajaran ini apa ya? Di dalam pembelajaran peserta didik itu akan menjadi lebih aktif tercapaiannya, baik di kelas dan juga peserta didik dapat mempunyai pemikiran yang kritis serta
penganalisaan ataupun penafsiran informasi dari berbagai sumber, sehingga akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid serta pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti filosofinya Kak Hadi. Seperti itu. Jadi kita harus terus menuntun siswa dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, untuk komitmen dari Bisasa sendiri dalam kegiatan ini apa? Baik, komitmen saya seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu Sri, bahwa saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa saya, sehingga pembelajaran itu akan berpusat pada murid dan berpihak pada murid, serta membuat siswa-siswa saya menjadi lebih aktif. Jadi guru tidak hanya monoton, tetapi guru di sini sebagai fasilitator yang menuntun siswanya untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna melalui pembelajaran kontekstual. Nah, kira-kira dalam proses tersebut ada tidak yang membantu Bisasa dalam melaksanakan kegiatan ini? Tentu saja ada ya Bu Sri. Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, khususnya dalam satu jenjang saya, untuk membuat model pembelajaran dan menerapkan pembelajaran kontekstual tersebut secara berkolaborasi agar pembelajaran yang tadi saya inginkan itu dapat tercapai. Seperti itu, Bu Sri. Tindak lanjut dari proses coaching di kemudian hari ini seperti apa ya, Bisasa? Saya berharap dengan menerapkan pembelajaran kontekstual ini akan membuat peserta didik saya menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, serta dengan adanya kolaborasi yang tadi saya ciptakan dengan rekan sejawat saya, itu akan dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah secara maksimal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Sri setelah tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Sasa? Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal atau beberapa pertanyaan. Boleh? boleh Bu Reni. Baik Ibu Sri. Nah yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik Ibu Sri, menurut saya sebagai observer, tadi pada saat proses coaching yang Ibu Sri lakukan terhadap Ibu Sasa sebenarnya sudah sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu. Selain itu, Ibu Sri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, yaitu Ibu Sasa, sehingga Ibu Sri sebagai coach bisa menemukan solusinya dari setiap permasalahan yang Ibu Sasa tengah hadapi saat ini. Coaching tadi itu juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada prinsip kemitraan, kemudian mendengarkan dengan aktif atau efektif, dan juga dengan sehingga itu menstimulasi untuk Ibu Sasa menemukan cara yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang Ibu Sasa sedang hadapi saat ini. Baik Ibu, proses pasca observasi kali ini kita akan tutup dengan pertanyaan berikutnya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu Sri lakukan. Terima kasih Bu Reni. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi begitu ya Ibu Sri. Semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan jauh lebih baik lagi, dan dengan demikian observasi kita kayaknya sudah sampai di sini dulu, dan semoga memberikan hasanah yang positif bagi kita semua dan bermanfaat juga. Amin ya Bu. Amin, amin, amin.
Tetap semangat Ibu Terima Sri. kasih. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum Bu Sasa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah kabar baik. Saya sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sasa. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oh ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya apa Bu? Kemitraan, kemudian proses mendengarkan aktif, bagus, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Sri, potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah potensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda kepada coach saya. Oh baik. Nah yang kedua nih, pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu, yang ingin diobservasi kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dari coach saya. Seperti itu mungkin Bu Sri. Ya bagus sekali, luar biasa Bu Sasa ya. Nah satu lagi ya Bu Sasa ya, yang terakhir Ibu akan menanyakan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sasa dalam proses coaching nanti. Baik Bu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya tersebut. Baik, terima kasih Bu Sasa. Saya rasa Ibu rasa sudah cukup ya praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu. Siapa Bu coachingnya? Bu Reni Bu. Ibu Reni nanti sebagai wadah yang disampaikan dan diceritakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, selamat ya, semoga sukses nanti ya. Amin. Prosesnya Terima berjalan kasih, dengan Bu Sri. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Reni? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, sebagai awal mulanya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Apakah Bu Reni sudah siap? Baik Ibu, saya sudah siap. Iya, baik Bu Reni. Jadi begini ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah setelah itu jangan lupa ya, Ibu harus menyesuaikan coaching Ibu hari ini dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses mendengarkan aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, yang saya ingin kembangkan adalah potensi ingin mendengar dengan aktif, kemudian saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menghadapi dan menemukan solusi yang terbaik
bagi permasalahan yang dihadapinya saat ini Ibu. Luar biasa, bagus sekali ya Bu Reni ya. Semoga apa yang Ibu inginkan dapat berjalan pada coaching kita hari ini dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, yang ingin saya observasi pada coaching saya adalah kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Senang sekali saya mendengarnya ya Bu Reni. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Reni di dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, jadi yang menjadi indikator yang ingin saya capai adalah saya berharap dengan proses coaching ini, coaching saya dapat menemukan solusi dan kemudian menemukan langkah-langkah serta strategi dalam coaching saya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Wah luar biasa, bagus sekali ya Bu Reni. Semoga apa yang Ibu inginkan dapat berjalan dengan lancar. Demikian dulu ya Bu, para observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu sebagai wadah yang akan disampaikan ataupun diceritakan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu lagi Ibu. Siap Bu Reni, terima kasih juga. Assalamualaikum, bagaimana nih Bu Sasa? Setelah tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Reni, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Sri, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching saya untuk dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya dan juga untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut. Luar biasa. Baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi ya, pada saat proses coaching dari Bu Reni dan Bu Sasa sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Nah selain itu juga Bu Sasa juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Bu Reni bisa menemukan solusinya dari setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu Sasa, mohon maaf. Kita tutup dengan pertanyaan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu Bu Sri. Baik. Nah jadi begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita nih hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti Bu Sasa bisa melaksanakannya dengan baik, menerapkannya dengan baik. Baik Bu Sri, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Sri atas waktunya.